produk kita yang kedua yaitu CC Cream. Jadi tadi AA serum, ya serum, sekarang adalah CC Cream. Ya, jadi kenapa kita menghadirkan produk CC? Kan mungkin kita dengar ya, tahu ada BB, BB ya, ada AA, ada BB, ada CC, ada DD. Sekarang udah ada II ya, EE gitu. Nah, kita tetap menggunakan CC cream karena CC itu adalah color correction atau boleh kita katakan sebagai untuk memperbaiki tone wajah kita, ya. Kenapa? Karena sebenarnya kita ingin menghadirkan foundation ya, lebih kepada foundation yang bisa membuat look kita natural ya, tanpa memiliki kandungan kimia, karena foundation itu seperti saya jelaskan di awal itu adalah bahan yang langsung menempel di kulit kita dan luasannya besar. Jadi kalau kita tidak cari yang aman, maka kita akan lebih gampang terpapar dengan yang namanya bahan kimia. Karena luasan foundation itu seluruh wajah kita itu tidak jarang bisa menghirup dengan zat-zat tersebut, dan jika digunakan dalam jangka waktu lama bisa saja hormonal kita terganggu oleh karena kimiawi-kimiawi yang kita hirup atau kita tanpa sengaja masuk atau tertelan, mungkin teroles di bibir kita dan akhirnya kita menelan itu ya. Nah, kita ingin menghadirkan skincare yang aman, skincare yang foundation yang bisa memberikan color correction sekaligus juga bisa memberikan fungsi sebagai skincare ya. Jadi penggunaan CC cream ini ya, selain dia punya fungsi tadi, dia juga mengandung bahan alami yang bisa gampang sekali, hanya tidak perlu kuas ya, tetapi langsung menggunakan menggunakan tangan saja, sehingga kulit Anda menjadi lebih kelihatan natural. Nanti Ibu Bapak bisa lihat bagaimana penggunaannya ya di demo. Nah, jadi seperti saya jelaskan, CC itu color control atau color correction, di mana produk ini memang teknologinya dari Jepang sama, tetapi dibuatnya di Italia ya, karena kita kerjasama dengan BB Company, BB Color Company, di mana dia memiliki perusahaan bahan baku yang memang semuanya itu adalah bahan alami. Jadi kita bekerja sama dengan perusahaan Italia untuk membuat produk ini, tapi teknologinya tetap teknologi dari Jepang. Nah, Temana CC Cream yang produk kita ini adalah blue light blocker. Jadi lebih kepada untuk mengcover wajah, tetapi punya kemampuan untuk protektif atau melindungi kita terhadap blue light. Ya, sekaligus dia juga memberikan tone atau memberikan wajah ya, kalau mau sedikit lebih terang atau mau sedikit lebih soft atau nude ya, itu kita bisa berikan CC cream ini. Ya, jadi dia memblok blue light. Apa itu blue light? Nanti saya akan jelaskan. Memberikan kulit menjadi lebih halus ya, memberikan kulit menjadi rata, lalu kelihatan menjadi lebih smooth dan natural, tidak lengket ya, dan kita punya 3 warna. Jadi kalau yang putih itu fair ya, agak putih light, lalu medium itu untuk biasanya untuk kita punya shading ya, kita bikin shading, biasanya kalau mau ngerti itu shading ya. Nah, saya telusuri beberapa jurnal dan saya menemukan bahwa kenapa blue light itu harus kita blok ya. Kenapa nggak cuma UV aja, UVA, UVB ya, kenapa mesti blue light kita blok juga? Karena ternyata blue light yang dari ponsel khususnya, karena kan kita pasti boleh dibilang berjam-jam kita berhadapan dengan ponsel kita, itu ternyata sinarnya itu lebih buruk dari sinar ultraviolet ya. Jadi ini ditemukan di Taiwan Magazine ya, di bawah ternyata paparan langsung dari handphone terhadap blue light itu bisa membuat warna pada sel-sel kulit kita itu berubah ya. Kemudian bisa terjadi dark spot atau bintik hitam, terjadinya overpigmentasi, dan bisa membuat penuaan lebih cepat. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, yang sering pegang handphone berlama-lama, mau tidur aja sampai harus
nonton nonton terlalu lama, ya mungkin video ya, apalagi sekarang work from home segala macam, terpapar handphone lebih sering, yaitu harusnya kita menjadi lebih aware untuk bijaksana ya. Karena kalau kita lihat sinar panjang gelombang ya. Nah, kalau kita belajar sedikit tentang panjang gelombang, kalau lihat gambar ini ya, ini adalah panjang gelombang UVA, UVB ya. Dia tuh hanya ya boleh dibilang kisarannya nggak terlalu besar. Sedangkan kalau kita lihat di sini ya, kalau blue light itu 380 sampai 500. Sedangkan kalau kita lihat UVA, UVB hanya 280 sampai 400 nanometer. Blue light sedikit lebih tinggi, tetapi kita lihat bahwa ada cahaya-cahaya yang lain yang ada yang juga menempel bersama dengan blue light, itu adalah cahaya-cahaya dari alat-alat elektronik kita, dari TV ya, dari komputer kita ya, smartphone udah saya sebutkan tadi, itu pasti. Lalu dari tablet kita ya, dari laptop kita ya, seperti kita banyak dari pagi sampai malam berhadapan dengan laptop, itu sebenarnya seperti saya resiko sekali ya. Tetapi untungnya saya punya Temana CC Cream yang saya pakai hampir tiap hari ketika saya banyak duduk di depan laptop. Ya, ketika saya keluar pun saya juga pakai, tetapi ketika saya di depan laptop atau harus berhubungan dengan smartphone atau TV atau tablet, kita harus pakai ini ya. Nah, kesadaran ini ya Bapak Ibu, kesadaran inilah yang membuat mungkin karena pengetahuan orang-orang di Jepang begitu luar biasa menerima ini, sampai pre-order dia waktu kita mulai luncurkan Temana Silk ini bisa terjual sampai 3.000 pack. Pack itu LTO ya, penjualan LTO itu dalam 2 bulan tuh luar biasa. Dan ketika di launching ya, selama 6 bulan pertama penjualannya tuh bisa sampai 2.000 botol. Ya, CC Cream itu sampai 10.000 botol. Kenapa? Karena memang mereka menyadari bahwa mereka memang perlu AA Serum sebagai skincare yang berfungsi sebagai dekoratif, dan mereka perlu AA Serum juga untuk menghadapi blue light yang membuat mereka, yaitulah tadi kenapa orang Jepang tuh umurnya lebih panjang-panjang, karena teknologi pengetahuan mereka, wawasan mereka tuh menerima segala informasi lebih duluan dibanding kita. Ya, kita berkasus baru kemudian cari tindakan preventifnya. Tapi kalau mereka lebih dulu melakukan tindakan preventif. Ya, kalau kita kebanyakan melakukan tindakan kuratif, yaitu kena baru cari solusi. Kalau mereka sebelum kena, mereka tahu, mereka mulai pakai ya. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang penggunaan produknya. Ya, ini perkenalkan Wendy Shaw, PM Manager dari New Age Taiwan. Kita akan pasang Temana Silk CC Cream karena tone wajah model adalah putih, maka fair dan light. Jadi untuk kita menentukan pastinya apakah kita menggunakan fair atau light, kita akan tes dengan sedikit saja kita taruh di ujung dekat rahang kita, di bawah bibir. Kita coba dulu yang agak lebih terang, yaitu fair ya, kita ratakan, dan kemudian kita coba lagi yang untuk tone light ya, yang warna light ya. Jadi kita tes juga, kita ratakan. Nah, dari sini kita bisa tentukan mana yang akan kita pakai yang cocok dengan tone kulit kita, apakah fair atau light ya. Jadi kita cobakan dulu ya. Setelah kita sudah menemukan apakah fair atau light yang akan kita pilih ya, maka itulah CC cream yang akan kita pergunakan untuk kita oleskan rata di seluruh wajah kita. Nah, sekarang kita akan mencoba memberikan CC cream di kulit wajah model ini. Jadi kita akan letak cukup sedikit saja, 1 pump sebesar bulatan kacang hijau ya, kecil saja ya, kecil sekali, tidak perlu banyak-banyak karena bentuk daripada tekstur CC cream itu sangat-sangat boleh dibilang agak padat, sehingga dengan jumlah sangat sedikit juga cukup. Taruh beberapa titik di jidat, mungkin 2, lalu juga di pipi 3 titik ya, lalu di sekitar hidung 1,
dan juga pada dagu 1 ya. Nah, kemudian kita ratakan menggunakan tangan saja, tidak perlu pakai kuas atau pakai busa. Kita pakai tangan ya, kita mulai dengan bagian yang agak lebih lebar, yaitu pipi ya. Kita ratakan, lalu kemudian dahi juga kita ratakan. Pastikan kulit yang agak sedikit menuju rambut itu juga kena ya, tetapi tidak membuat rambut juga lengket. Kita ratakan pelan-pelan menggunakan jari kita ya. Setelah itu kita usap ke bawah sampai ke ujung dekat kuping kita ya. Kita tarik juga yang bawah di tangan kita tuh. Sekarang kita bagian hidung ya, kita ratakan juga ya, mengarah ke, tarik ke bawah, lalu di atas bibir dan juga di dagu kita. Nah, jangan lupa ratakan juga sampai ke atas kelopak mata, karena di tangan kita masih ada sisa sedikit daripada krim itu, maka pastinya dia juga bisa sedikit menempel di kelopak mata. Dan juga untuk di bawah mata kita bisa tambahkan sedikit lagi ya, karena memang biasanya di sini ada kantung mata atau ada dark circle atau lingkaran hitam. Kita bisa tambahkan sedikit menggunakan sisik krim yang masih ada tersisa. Kita pap-pap, kita lakukan touching ya, seperti itu. Nah, untuk yang bagian bawah kita bisa ratakan juga ke leher ya, supaya tidak ada perbedaan warna antara wajah dengan leher kita. Jadi diratakan boleh ke bawah, sehingga kulit wajah antara pipi, leher itu sama ya, balancing. Nah, setelah selesai menggunakannya, kita coba lihat ke kiri, ke kanan, ke atas ya, supaya melihat apakah apa yang kita sudah oles sisi krim ini rata atau tidak ya. Nah, ini setengah bagian ya, dan kita pakai secara keseluruhan. Ini foto sebelum dan sesudahnya, tampak perbedaan ya.